Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Faridatun Nikmah MPD selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berjumpa meski dalam keadaan online untuk membahas materi mengenai pusat-pusat peradaban Islam. Salawat dan salam tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil hada ila yaumil qiyamah. Kami dari kelompok 11 mengenai pusat-pusat peradaban Islam yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Roy Bagus Wicaksono, nomor induk mahasiswa 210106110102, dan rekan saya Muhammad Irfan Baktiar, NIM 2101110101. Saya Tiara Suvenasari, NIM saya 210106110097. Saya Nurul Murzadia, NIM saya 211061111013. peradaban merupakan ide kemajuan yang ada di daerah mengenai suatu ilmu, pengetahuan, dan teknologi di mana terdapat suatu kehalusan penataan sosial, ruang, dan juga penataan wilayah. Nah, menurut Profesor Dr. Kuncoro Ningrat, peradaban merupakan bagian halus dan indah seperti seni. Nah, istilah peradaban sering digunakan pada penilaian dan pendapat kita terhadap sesuatu. Seperti contoh peradaban pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada mulanya adalah peradaban zaman jahiliyah, dan kemudian zaman di mana sudah mengenal Tuhan. Dan bisa kita lihat ketika peradaban pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah terdapat suatu peradaban dan juga kebudayaan baru. Meski nilai-nilai lokal tidak dapat dihindarkan, tetapi terdapat suatu kemunculan ide kemajuan daerah dan tata letak mengenai suatu ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Baik, kemudian kami akan menjelaskan pusat-pusat peradaban. Yang pertama adalah di Mekah, di mana kita ketahui Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Mekah, Nabi ini lahir dan tumbuh besar. Kota Mekah merupakan kota budaya, kota ilmu pengetahuan, mulai dari zaman Nabi Muhammad, zaman Khulafaur Rasyidin, dan juga dinasti setelahnya. Sebelum datangnya wahyu, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, kota Mekah merupakan kota jahiliyah yang masih terdapat banyak sekali paganisme. Namun setelah Nabi Muhammad lahir dan muncul agama Islam, agama yang menjadi terang benderang, sehingga terciptanya berbagai ilmu-ilmu kajian di kota ini. Kota Mekah merupakan kota keagamaan, di mana perkembangan ilmu agama Islam, ilmu hadis dan fikih sangat berkembang sekali. Terdapat Ka'bah, yaitu kiblat umat muslim, di mana arah sholat seluruh umat muslim di dunia menghadap ke Ka'bah yang berada di Mekah. Mekah Al-Mukarramah merupakan kota kajian dan ilmu teori. Dahulu sepeninggal Nabi dari Madinah, kemudian Nabi kembali ke Mekah dengan membawa pasukan dan memerdekakan, yaitu diberi nama Fatum Mekah atau kemerdekaan kota Mekah, di mana kota ini merupakan kota-kota sumber ilmu, kota-kota kajian yang berada di dekat Madinah Al-Munawwaroh. Madinah Al-Munawwaroh. Awalnya kota ini bernama Yastrib. Kota Madinah menjadi pusat kebudayaan Islam setelah Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Yastrib. Setelah Nabi hijrah ke Yastrib, maka kota tersebut dijadikan pusat jamaah kaum muslimin dan selanjutnya menjadi ibu kota negara Islam yang segera didirikan oleh Nabi dengan diubah namanya menjadi Madinah. Dari Madinah inilah Nabi meneruskan perjuangan menyebarkan agama Islam. Di Madinah selama 13 tahun Nabi membina dan mengembangkan masyarakat Islam. Bahkan di Madinah ini Nabi membangun sistem kehidupan bermasyarakat Islam yang dicita-citakan. Di tengah-tengah kota Madinah, segera Nabi membangun masjid yang menjadi pusat ibadah dan kebudayaan.
bahkan dijadikan markas besar negara Islam bagi negara yang baru dibangun itu. Nabi telah meletakkan dasar-dasarnya yang kuat, di antaranya yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Nabi mempersaudarakan antara semua kaum muslimin yang berbeda suku dan bangsa, yang berlain-lainan warna kulit dan rupa. Al-Ahwadatul Islamiyah menggantikan Al-Wahdatul Qaumiyah, sehingga dengan demikian mereka semua menjadikan menjadikan bersaudara dan sederajat. Madinah juga menjadi pusat pemerintah Islam pada masa Nabi Muhammad dan kemudian Khulafaur Rasyidin. Sejak masa pemerintahan dipegang oleh Muawiyah bin Sufyan, pusat pemerintahan dipindah ke Damaskus. Pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Masjid Madinah menjadi kantor besar yang di dalamnya diurus segala urusan pemerintah. Masjid tidak saja menjadi tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat-pusat kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya di kota Baghdad. Baghdad didirikan pada tahun 765 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur dan dinasti Abbasiyah. Pada tahun 754 sampai 755, satu tim ahli dibentuk untuk memilih sebuah bidang tanah yang cukup luas, yang terletak antara sungai Tigris dengan sungai Efrat. Setelah mencari daerah yang strategis untuk ibu kotanya, akhirnya pilihan jatuh pada daerah yang kemudian diberi nama Baghdad. Baghdad itu ada istana khalifah terletak di tengah-tengah kota Baghdad yang dikenal dengan Al-Qas Al-Zahabi, yaitu yang berarti istana emas. Kota Baghdad sejak awal berdirinya sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa puncak keemasannya kota Baghdad terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809, dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Ilmu pengetahuan dan sastra berkembang sangat pesat. Bahkan Khalifah Al-Ma'mun memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan kitab-kitab ilmu pengetahuan. Perpustakaan tersebut bernama Perpustakaan Baitul Hikmah. Karena keresahan bangsa Mogol di bawah wilayah Han pada tahun 1258, kota ini hancur berantakan. Semua bangunan kota termasuk istana emas dihancurkan pada tahun 1400 Masehi. Kota ini diserang pula oleh pasukan Timur Leng pada tahun 1508 Masehi. Kota ini juga dihancurkan oleh tentara kerajaan Safawi. Selanjutnya saya menjelaskan juga tentang Kairo. Kairo yang bertepatan di Mesir. Setelah Panglima Jauhar As-Sikili menduduki Mesir pada tahun 358 Hijriah, maka ia mengambil keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Fulsat ke kota yang akan dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah, yaitu bertepatan pada tahun 969 Masehi. Jauhar As-Sikili memulai pembangunan kota untuk menjadikan ibu kota dinasti Fatimiyah. Kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir diteruskan oleh dinasti Mamalik. Dinasti ini mampu mempertahankan pusat kekuasaan dari serangan Mongol, bahkan dapat mengalahkan tentara Mongol di Ain Jalut di bawah pimpinan Bayez yang berkuasa dari tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Sebelumnya itu juga kota Kairo mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Fatimiyah, yaitu pada masa pemerintah Salahuddin Al-Ayyubi, pemerintah Baisbar, dan pemerintah Anas. Pada masa dinasti Mamalik, periode Fatimiyah dimulai dengan Al-Mis dan punya terjadi pada masa pemerintahan Al-Aziz. Saya akan menerangkan tentang Damaskus. Damaskus pada zaman sebelum Islam adalah ibu kota kerajaan Romawi Timur di Syria. Damaskus merupakan kota lama pada zaman Daulah Bani Umayyah dan dijadikan ibu kota negara sejak pemerintah Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama Bani Umayyah. Di kota Damaskus banyak didirikan gedung-gedung yang indah.
yang bernilai seni. Di samping kotanya sendiri dibangun sedemikian rupa, teratur dan indahnya dengan jalan-jalannya yang lebih merimbun. Kanal-kanal yang bersimpang siur berfungsi sebagai jalan dan pengairan, taman-taman rekreasi yang menakjubkan. Di kota Damaskus terdapat Masjid Damaskus yang megah dan agung. Masjid ini dibangun oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dengan arsiteknya Abu Ubaidah bin Jarrah. Masjid yang panjangnya 300 meter dan lebarnya 200 meter dibangun di atas 68 pilar yang kokoh dengan biaya 11.200 dinar. Selanjutnya Istanbul, Turki. Kota Istanbul adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Kota ini awalnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur dengan nama Konstantinopel. Konstantinopel sebelumnya sebuah kota bernama Bizantium. Kemudian diganti dengan nama Konstantinopel oleh Kaisar Konstantin, Kaisar Romawi Timur pada tahun 395 Masehi. Kerajaan Romawi pecah menjadi dua, Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Barat beribu kota di Roma atau Italia, sedangkan Romawi Timur beribu kota di Konstantinopel. Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam pada masa dinasti Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II yang bergelar Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 dan dijadikan ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Bahkan jauh sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih dapat menguasai Konstantinopel. Para penguasa Islam sudah sejak zaman para Khalifah Ur-Rasyidin. Kemudian Khalifah Bani Umayyah dan Khalifah Bani Abbasiyah berusaha untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Namun pada masa kerajaan Turki Utsmani usaha itu dapat berhasil. Beberapa masjid yang megah didirikan di Istanbul antara lain Masjid Agung Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Abu Ayyub Al-Ansori, Masjid Bayazid dengan arsitektur Persia, dan Masjid Sulaiman Al-Qanuni. Istanbul merupakan pusat peradaban Islam pada masa kekuasaan Turki Utsmani yang terpenting, bukan saja karena keindahan kotanya, akan tetapi juga karena di kota bekas pusat kekuasaan Romawi Timur itu terdapat pusat-pusat kajian keilmuan yang mendorong puncak kejayaan peradaban umat Islam. Selanjutnya, Delhi atau India. Delhi adalah ibu kota kerajaan Islam India sejak tahun 608 Hijrah sampai 1211 Masehi. Sebagai ibu kota kerajaan Islam, Delhi menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di anak benua Islam. Delhi terletak di pinggir sungai Jamna. Mula-mula Delhi dikuasai Islam ditaklukkan oleh Qutb ad-Din Aibak tahun 602 Hijrah sampai 1204 Masehi. Oleh Qutb ad-Din Aibak dijadikan ibu kota kerajaan Islam Mongol. Jahiruddin Babur Raja dinasti Mongol pertama merebut Delhi dari tangan dinasti Lodi. Setiap dinasti Islam yang menguasai kota Delhi memperluas kota itu dengan mendirikan kota-kota baru Delhi lama, yaitu kota yang berada di dalam benteng Lal Kot. Delhi sekarang mencakup semua kota-kota baru itu. Semuanya dikenal sebagai 7 kota Delhi. Setelah Delhi dihancurkan oleh tentara Timur Leng, kekuasaan raja-raja yang berkedudukan di Delhi merosot tajam. Ketika itulah dinasti Lodi mengambil kota Agra sebagai ibu kota. Kota Delhi menjadi ibu kota kerajaan Mongol pada masa Humayun 1530 sampai 1556. Seorang raja yang cinta ilmu. Raja Mongol lainnya Shah Jahan 1628 sampai 1658 mendirikan kota Shahjahanabad. Shah Jahan mendirikan monumen bersejarah yang sangat indah dan menjadi salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal, sebuah momen untuk mengenang istri tercintanya Mumtaz Mahal. Saya akan melanjutkan materi Andalusia atau Spanyol. Andalusia adalah sebuah wilayah Islam di Spanyol. Setelah Andalusia menjadi wilayah Islam, maka dibangunlah kembali kota-kota lama. Di samping membangun kota baru dengan gaya seni bangunan Islam, di mana kemudian Andalusia terkenal dengan kota-kota yang indah, masjid-masjid yang cantik, istana-istananya yang menggunakan dan taman-tamannya yang mempesona.
Pusat-pusat peradaban Islam di Spanyol yang pertama yaitu Cordova. Cordova merupakan salah satu di antaranya kota-kota yang besar atau ajaib. Cordova adalah kota yang lama dibangun kembali dengan gaya Islam. Kota ini pertama kali dimasuki Islam pada tahun 711 Masehi oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pada tahun 786 Hijriah, dibangun sebuah masjid dengan luas 175 kali 134 meter dan tinggi menaranya 20 meter. Semasa pemerintahan Abdurrahman An-Nasir pada tahun 912 sampai 961 Masehi, Abdurrahman III. Yang kedua yaitu Granada. Granada merupakan kota besar di Andalusia yang pernah menjadi kebanggaan kaum muslimin Andalusia. Granada terletak di sekitar 288 km sebelah timur kota Sevilla pada sebuah daratan tinggi yang subur. Kebesaran kota Granada terlihat pada peninggalannya yang merupa Istana Alhambra yang didirikan pada tahun 1238 Masehi atau 635 Hijriah oleh Muhammad bin Ahmar dari dinasti Ahmar. Selanjutnya Transylvania. Transylvania adalah wilayah Bukhari dan Samarkand yang terletak di Asia Tengah. Terletak di barat di sebelah barat Cina, selatan Rusia, dan sebelah timur Afghanistan. Di sana terdapat dua kota yang penting menjadi pusat peradaban adalah Bukhara dan Samarkand. Yang pertama yaitu Samarkand. Samarkand berada di selatan sungai As-Saghot. Riwayat tertua disebut dalam berita peperangan Iskandar Zulkarnain atau biasa disebut Alexander the Great. Lalu yang kedua yaitu Bukhara. Bukhara diperkirakan sudah ada sebelum Islam. Kota ini sudah ada sebelum Iskandar Zulkarnain datang ke sana. Pengaruh corak Persia dan Cina sangat besar. Sebelum Islam datang, penganut agama Buddha sangat banyak. Berulang kali umat Islam melaksanakan ekspedisi ke sana, namun berulang kali gagal, kecuali setelah Qutaibah ibnu Muslim ditunjuk sebagai gubernur Khurasan. Lalu Traksania pernah dihancurkan oleh Genghis Khan dan dibangun kembali oleh Timur Leng dan dijadikan ibu kota negaranya. Pada tahun 906 Hijriah atau 1500 Masehi, kota Samarkand dan Bukhara jatuh ke tangan Saibani, Raja Uzbek. Kemudian setelah ia wafat, juga direbut oleh Babur, Raja Mongol India. Kemudian Babur kembali ke India dan daerah Transylvania, Samarkand, dan Bukhara menjadi bagian Uni Soviet sejak tahun 1992 Masehi. Uzbekistan menjadi negara muslim merdeka karena Uni Soviet bubar dengan sendirinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.